Ternyata banyak sekali yang belum tahu cara membasmi maupun mengusir tikus dengan cara yang benar. Kebanyakan orang akan menggunakan cara instan, yaitu menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Tapi ada beberapa resiko yang harus kita tanggung saat kita menggunakan racun tikus. Sebagai contoh, resiko yang pertama saat tikusnya mati di tempat yang tersembunyi atau di tempat yang susah terjangkau oleh kita, maka kedepannya rumah kita akan bau bangkai. Dan bayangkan kalau misalkan tikus yang mati itu banyak sekali, itu akan menimbulkan satu masalah lagi, yaitu masalah pernafasan, karena aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Kemudian resiko yang kedua, saat hewan peliharaan kita memakan umpan yang sudah kita modifikasi dengan racun ini, maka resikonya hewan peliharaan kita juga bisa mati. Jadi itu resiko-resiko yang harus kita tanggung saat kita menggunakan racun tikus. Nah, mulai sekarang teman-teman jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membasmi maupun mengusir tikus dengan menggunakan cara yang lebih aman. Kita sediakan kardus bekas. Untuk kardus bekas ini usahakan menggunakan kardus bekas yang lumayan tebal ya, jangan menggunakan yang tipis. Nah, kardus bekas ini kita potong, kita bentuk berukuran bulat supaya lebih mudah teman-teman bisa menggunakan ember sebagai malnya. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita potong saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya kurangi dan ini bisa masuk ke bagian dalam ini ember. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita keluarkan. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga. Ini teman-teman, apa namanya? Ini adalah kawat. Ini saya mengambil kawat dari bekas payung ya. Ini seperti ini, atau bisa menggunakan kawat yang lumayan panjang. Kemudian pada bagian embernya ini kita lubangi, dan ini kebetulan sudah ada lubangnya. Bagian sini satu, bagian sini satu. Jadi lurus ya. Nah, ini kardus yang sudah kita sediakan ini kita masukkan ke bagian sini. Jadi kawat ini sebagai engselnya kita masukkan ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke lubang yang satunya sebelah sana. Oke, seperti ini teman-teman, dan ini bisa berputar ya. Atau nanti ini bisa kita paskan dulu. Ini kurang pas, akan saya paskan terlebih dahulu bagian letaknya supaya tepat pada bagian tengah. Nah, ini sudah pada bagian tengah ya. Tapi ini bisa turun, kanan kiri bisa turun. Nah, untuk mengakalinya di sini kita bisa menggunakan ini apa namanya? Pemberat, yaitu baterai ya teman-teman. Nah, sebelum kita pasang pada bagian sebelah sini, ini bisa kita bengkokkan terlebih dahulu kawatnya sebagai pengunci kanan dan juga kiri. Ini akan saya potong terlebih dahulu, kemudian kita bengkokkan. Nah, setelah kawatnya kita bengkokkan pada bagian kanan dan juga kiri, langkah selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan pemberat saja. Oke, sudah selesai, ini sudah menempel. Nah, ketika kita tambahkan pemberat, berarti pada bagian satu sisinya dia akan selalu turun seperti ini. Selalu turun ya teman-teman. Jadi pada bagian sebelah kanan akan selalu turun, kalau yang kiri tidak, karena tidak kita tambahkan pemberat. Nah, di bagian sebelah sini ini kita tambahkan pengganjal supaya dia tidak turun. Jadi di sini kita tambahkan kardus bekas atau barang yang lainnya ya. Kita lem juga. Di sini kita siapkan wadah kosong dan juga beberapa batang rokok.
Untuk rokoknya ini bebas ya. Saya menggunakan rokok yang harganya murah. Ini harganya 10.000 sudah mendapatkan 16 batang. Atau bisa menggunakan rokok yang sudah kadaluarsa atau rokok sisa saja. Nah, rokok-rokok yang sudah kita sediakan ini kita buka, kita ambil tembakonya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan kurang lebih sekitar 4 batang ya tadi ya. Ini 4 batang. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan dan harganya masih terjangkau, yaitu ladaku. Ini bebas, bisa menggunakan yang instan seperti ini atau bisa menggunakan lada murni. Nanti lada murninya bisa kita tumbuk. Nah, ini kita buka kemudian kita campur ke bagian wadah sini. Oke, sudah cukup. Untuk kebutuhannya saya menggunakan 1 saset atau nanti bisa lebih supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga. Ini adalah kamper atau kapur barus. Bisa menggunakan yang besar maupun yang ukuran kecil seperti ini. Nah, ini kita campur. Untuk kebutuhannya juga lebih banyak, nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal. Saya kurang lebih menggunakan 4 butir. Ini bisa kita tumbuk maupun tidak ya teman-teman. Jadi dari ketiga bahan yang mudah sekali kita dapatkan, aromanya ini benar-benar sangat tajam sekali. Salah satu kelemahan tikus itu adalah mencium aroma-aroma yang tajam. Tikus itu tidak suka. Nah, 3 bahan ini bisa kita manfaatkan semuanya. Bahkan ini bisa kita pergunakan untuk membuat cairan. Cairannya nanti bisa kita manfaatkan untuk menyemprot juga di area-area yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi ini mudah sekali bahannya kita dapatkan ya. Nah, untuk yang kedua ini bisa kita manfaatkan untuk membasmi tikus yang ada di rumah maupun yang ada di sawah. Jadi ini adalah perangkap tikus yang bisa kita manfaatkan. Jauh lebih aman daripada menggunakan racun tikus. Untuk cara menggunakannya teman-teman, tadi sudah saya jelaskan. Ini yang turun hanya pada bagian sebelah kiri saja, yang sini tidak. Jadi bagian sebelah sini nanti bisa kita kasih triplek atau tangga buatan untuk tikusnya bisa naik. Nah, pada bagian sebelah sini, sebelah kiri ini kita tambahkan umpan supaya tikusnya mau naik. Nah, saat tikusnya naik nanti ini akan turun, otomatis tikusnya akan masuk dan ini menutup kembali. Pada bagian dalamnya bisa kita tambahkan air. Pada bagian dinding dalam ember ini bisa kita tambahkan minyak sebagai pelicin agar tikusnya tidak bisa naik.